Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan memorandum kredit dari Bapak UA Anjaya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Wildasina Amelia dengan NIM akhir 002 dan rekan saya Betty Suryani dengan NIM akhir 007 dan rekan saya Mary Leila Roshita dengan NIM akhir 031. Baik, di sini kami akan mempresentasikan satu persatu. Baik, terkait dengan latar belakang dari Bapak Aan Jaya ini, Bapak Haryanto ini berdiri sejak tahun 2013 hingga saat ini yang menekuni bisnis di bidang makanan, yakni memproduksi bakpao yang telah berjalan selama 10 tahun. Lokasi usaha dari Bapak Aan Jaya ini terletak di Perumahan Bluru Permai Blok C nomor 13 dan dikelola sepenuhnya oleh Bapak Haryanto dengan dibantu oleh beberapa karyawan. Pada waktu dekat ini diperkirakan omset penjualan bakpao akan meningkat, sehingga Bapak Haryanto ini sebagai calon debitur membutuhkan dana yang cukup banyak untuk memenuhi permintaan pembelian, serta mempersiapkan cadangan stok bahan baku. Dari beberapa karyawannya ini terdiri dari 20 karyawan, yaitu 5 di bagian produksi dan 15 orang di bagian penjualan. Adapun struktur kreditnya yaitu jenis kredit yang digunakan yaitu kredit modal kerja, kemudian fasilitasnya yaitu installment loan, di mana installment loan ini adalah jenis pinjaman di mana jumlah pinjaman itu yang disetujui dibayar kembali oleh peminjam dalam pembayaran tetap atau angsuran secara berkala selama periode tertentu yang dibayarkan selama selama periode yang telah ditentukan, bisa secara bulanan atau mingguan sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak tersebut. Dan setiap pembayarannya itu terdiri dari sejumlah pokok pinjaman dan bunga. Kemudian plafon yang dibutuhkan oleh Bapak Haryanto ini yaitu senilai 50 juta rupiah dengan suku bunga 13% dengan provisi 0,5% serta biaya adminnya Rp300.000 serta jangka waktu untuk pembayaran kreditnya ini 12 bulan. Kemudian dari segi analisa kualitatif yaitu dari aspek potensi pasar, kemudian kepemilikan dan aspek manajemen dan aspek bisnis. Dari aspek potensi pasar ini pelanggan dari Bapak Aan Jaya ini berasal dari masyarakat sekitar dan pedagang perantara dari luar kota seperti Mojokerto dan Surabaya. Demikian potensi pasar dari Bapak Aan Jaya ini tidak hanya bergantung pada pembeli dari dalam kota maupun luar kota. Kemudian dari segi kepemilikan dan aspek manajemen, Bapak Aan Jaya ini murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh Bapak Haryanto dengan dibantu oleh 20 karyawan yang terdiri dari 5 orang di bagian produksi dan 15 orang di bagian penjualan. Pengelolaan bisnis ini masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya diawasi oleh calon debitur atau pemilik dari usaha tersebut, yaitu Bapak Haryanto. Yang ketiga yaitu dari segi aspek bisnis, persaingan dari usaha bakpao di wilayah Jawa Timur ini sekarang itu sangat sengit karena banyak UMKM baru yang menguasai pasaran. Tetapi Bapak Aan Jaya ini memiliki calon debitur yang tetapi Bapak Aan Jaya ini merupakan salah satu calon debitur yang telah lama berkecimpung di dunia penjualan bakpao serta memiliki pelanggan tetap sehingga dapat bertahan menghadapi pesaing serta bahan baku yang digunakan oleh Bapak Aan Jaya ini diperoleh dari pedagang lokal yang terletak di daerahnya sendiri, yaitu di daerah Sidoarjo. Dengan pembayaran kredit 1 bulan sekali dan untuk pembayaran tunai, Bapak Haryanto ini sebagai calon debitur ini mendapatkan potongan harga dari pemasoknya seperti itu. Kemudian ada
yang keempat yaitu ada aspek pemasaran dari segi segmentasi dan penargetan, kemudian dari segi produk, segi harga, segi promosi, dan segi distribusi. Di mana dari segi segmentasi dan penargetan ini, pelanggan Bakpao Alam Jaya ini bukan dari perorangan, melainkan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan. Sebagian besar pelanggan dari Bakpao Alam Jaya ini berada di sekitar Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Yang ada di daerah Sidoarjo ini contohnya di masyarakat sekitarnya, seperti itu. Kemudian dari segi produk, produk yang diperdagangkan oleh Bakpao Aan Jaya ini memiliki beberapa varian. Di antaranya yaitu ada kacang hijau, ayam, keju, stroberi, blueberry, coklat, seperti itu. Kemudian dari segi harga, Bakpao Aan Jaya ini dari beberapa varian tersebut harganya yaitu Rp5.000 per bijinya. Kemudian dari segi promosinya, Bakpao Aan Jaya ini tidak memiliki uh, promosi yang secara digital marketing, tetapi Bakpao Aan Jaya ini promosinya itu melalui mulut by mulut seperti itu. Kemudian dari segi distribusinya, Bakpao Aan Jaya ini didistribusikan ke pelanggan di wilayah Sidoarjo ini dilakukan menggunakan modal transaksi motor. Kemudian kalau distribusi ke luar Sidoarjo bisa melalui ekspedisi. Kemudian untuk pemesanan kayak misalkan saya nih mempunyai hajatan, kemudian pemesanannya itu bisa melalui telepon dengan sistem pembayaran secara tunai ataupun DP terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek C. Aspek 7C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, condition of economy, collateral, coverage of insurance, dan constraint. Di mana karakter di sini dari Bakpao Anjaya ini memiliki, dapat dilihat dari Bakpao Anjaya ini dari pengalaman perusahaan tersebut telah lama berkecimpung di dunia produksi dan penjualan bakpao, serta memiliki pelanggan tetap seperti itu. Kemudian dari kapasitas dari Bakpao Aan Jaya ini dapat dilihat dari jumlah karyawannya, yaitu terdiri dari 20 karyawan, 5 karyawan di bidang produksi dan 15 karyawan di bidang penjualan. Sistem manajemennya juga dikelola secara sederhana dan sepenuhnya langsung diawasi oleh calon debitur atau Bapak Haryanto tersebut. Kemudian dari segi kapital, pada saat memulai suatu usaha, Bakpao Aan Jaya ini, Bapak Haryanto ini membutuhkan modal dana senilai 100 juta rupiah. Kemudian dari condition of economic ini, kondisi ekonomi di wilayah Jawa Timur ini kan sangat sengit ya, karena banyak UMKM yang bermunculan sebagai pesaing dari Bakpao Aan Jaya ini. Kemudian dari segi kolateralnya, jaminan dari Bakpao Aan Jaya ini untuk mendapatkan modal tersebut dengan menjaminkan mobil Suzuki R3 Pak dengan tahun 2015 dengan nilai taksir yaitu memiliki nilai jual sebesar 119.897 juta rupiah. Kemudian ada coverage of insurance di mana usaha ini didirikan oleh Bapak Haryanto ini belum di cover oleh asuransi. Dari segi constraint, kendala yang mungkin dihadapi oleh Bakpao Anjaya ini adalah persaingan yang sangat sengit di daerah Jawa Timur ini karena kebanyakan munculan UMKM yang saat ini sedang merajalela seperti itu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Akhir 007 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai laporan laba rugi Bakpao Aan Jaya periode 30 Oktober 2023. Yaitu yang pertama ada pendapatan penjualan dengan nominal 225 juta dengan harga pokok penjualan 82.450.000 serta terdapat biaya penjualan sebesar 45 juta dan juga ada biaya produksi dengan nominal 7.500.000, lalu ada biaya overhead dengan nominal 12 juta,
Lalu biaya pemasarannya sebesar 10 juta dan biaya utilitasnya 500.000. Jadi total laba kotornya menjadi 67.550.000 didapat dari pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya produksi, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya utilitas. Lalu pajak ini 10% per bulannya yaitu sebesar 1 juta. Lalu laba bersihnya yaitu 66.750.000 didapat dari 67 juta terdapat dari laba kotor yaitu sejumlah 67.550.000 dikurangi dengan 1 juta yaitu lalu terdapat laba bersih sebesar 66.750.000. Next slide. Yaitu selanjutnya ada laporan neraca Bapak Anjaya per 30 November 2023. Yang pertama ada aset lancar kas dengan nominal 150 juta dengan perlengkapan 190.000, lalu akumulasi penyusutan perlengkapannya yaitu 190.000. Lalu total aset lancar yaitu 149.810.000 didapat dari 150 juta yaitu kas dikurangi dengan akumulasi penyusutan perlengkapan senilai 190.000 menjadi 149.810.000. Lalu ada aset tetap yaitu pertama peralatan dengan jumlah 15.019.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatannya 1.954.000 dan ada kendaraan dengan nominal 85 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar 500.000. Total aset tetapnya yaitu 97.565.000. Lalu terdapat kewajiban yang harus dibayar. Yang pertama ada utang usaha sebesar 37.600.000. Lalu jumlah kewajibannya sebesar 63.800.000. Lalu modal yang dikeluarkan Bapak Haryanto ini sebesar 61.845.000. Lalu yaitu terdapat jumlah kewajiban dan modalnya di jumlah yaitu 112.545.000. Next slide. Rasio likuiditas. Analisis rasio keuangan rasio likuiditas dengan kan rasio aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kan rasio sebesar 149.810.000 dibagi 57.700.000 yaitu kan rasionya 2,95 yaitu analisisnya kan rasio di atas 1 menunjukkan bahwa Bapak Anjaya memiliki likuiditas yang baik, artinya mereka dapat memenuhi kewajiban lancar mereka. Next slide. Yaitu ada analisis rasio keuangan, rasio solvabilitas. Debt to equity ratio, total kewajiban dibagi dengan modal. Debt to equity ratio yaitu 57.700.000 dibagi 61.845.000. Jadi debt to equity rasionya 0,82 yaitu artinya analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal Bapak Anjaya berasal dari ekuitas dan kewajiban mereka relatif rendah. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas. Dari sini kita dapat mengetahui dari rasio profitabilitas dengan cara kita hitung dulu net profit margin-nya, yaitu laba bersih dibagi pendapatan penjualan, yaitu hasilnya adalah 29,67%. Selanjutnya kita hitung ROA atau return on asset dengan cara laba bersih dibagi dengan total aset, yaitu hasilnya 59,38%. Dengan hasil sekian, ROA yang tinggi menunjukkan bahwa Bapak Anjaya
efektif dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Next. Nah, selanjutnya adalah informasi untuk menentukan kebutuhan modal kerja, yaitu dengan menghitung proyeksi penjualan di tahun depan, di mana penjualan tahun ini Bakpao Aan Jaya mampu menghasilkan penjualan 225 juta di bulan Oktober 2023, kemudian kenaikan penjualannya adalah diperkirakan 10%, dengan harga pokok penjualan adalah Rp82.450.000. Dan piutang dagang adalah 0, persediaan 0. Namun utang dagang Bakpao Aan Jaya ini sebesar Rp37.600.000. Biaya administrasi umum adalah 500.000 dan kasnya adalah 150 juta rupiah. Kemudian modal kerja bersih dapat diketahui yaitu Rp36.712.500 dengan periode 30 hari sampai dengan laporan keuangan, yaitu 360 hari. Perputaran modal kerjanya adalah 2 kali dalam 1 tahun. Namun biaya yang benar-benar dikeluarkan adalah 500.000. Dengan demikian, kita bisa menghitung WCTO per periode perputarannya dikalikan dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan dikalikan dengan proyeksi penjualan, dihasilkan 60 juta rupiah. Sementara modal kerja yang sudah ada adalah 45 juta, kebutuhan modal kerjanya adalah 15 juta, namun mempunyai utang dagang yaitu 37.600.000, sehingga kebutuhan kredit modal kerjanya adalah 52.600.000 rupiah. Sehingga kredit modal kerja maksimum yang dapat dibiayai adalah 50 juta rupiah. Next. Yang berikut adalah analisa jaminan, di mana jaminannya merupakan mobil Suzuki R3 tahun 2015, di mana kondisinya cukup baik dan juga range harganya adalah sekitar 119 hingga 122 juta rupiah. Di mana jaminan ini dapat mengcover hutang di mana jika nantinya ada situasi yang tidak diharapkan dan nasabah tidak mampu membayar. Next. Selanjutnya adalah analisis risiko. Pertama, aspek kepemilikan. Dari segi kepemilikan tidak ada risiko karena usaha ini dimiliki oleh debitur dan dikelola secara kekeluargaan. Sementara aspek bisnis, dari segi bisnis, usaha produksi dan penjualan bakpao masih cukup menguntungkan meskipun banyak pesaing yang berdatangan, terutama karena bakpao adalah makanan yang tidak lekang oleh waktu. Kompetitor di bidang usaha ini cukup banyak, namun dengan pengalaman serta pelanggan yang dimiliki oleh calon debitur, usaha Bakpao Aan Jaya akan tetap eksis dan memiliki pelanggan yang loyal. Next. Selanjutnya adalah rekomendasi. Dari data yang sudah kami kumpulkan, di mana yang pertama adalah calon debitur ini tidak terdaftar di daftar hitam atau di HBI Bank Indonesia dan daftar kredit macet Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap hutang yang dilakukan oleh debitur itu dapat dilunasi dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah usaha berjalan dengan baik dan menguntungkan, di mana setiap periodenya itu pasti terdapat laba dan labanya pun tidak berfluktuasi secara besar. Dan tiga adalah jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman, yaitu jaminannya adalah Suzuki R3 tahun 2015. Yang keempat adalah ketika kami melakukan survei, karakter
calon debitur sangat terbuka, sehingga kami dapat mengetahui segala informasi yang kami butuhkan untuk kepentingan rekomendasi. Next. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.